Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi untuk belajar bahasa C++. Nah, kali ini kita akan mengembangkan array ya menjadi sesuatu hal yang beda gitu. Konsepnya sama dengan array, tetapi dia itu dinamakan dengan struct. Nah, apa itu struct? Nanti kita akan mempelajarinya. Oke, kalian lihat sendiri gitu ya. Di sini itu kan ada nama gitu. Ini misalkan kita tuh pengennya itu nama seorang mahasiswa gitu kan. Ini kita bikin lagi, kita bikin seperti ini. Tapi kalau misalnya kita buat umurnya berapa gitu ya, ini kita harus bikin seperti ini gitu kan. Nah, terus ada lagi misalkan jenis alamat ya mungkin ya. Java, kalau enggak boleh deh string alamat gitu ya, alamat gini 3 gini. Cuman kalau misalkan kalian lihat di sini itu artinya dia tuh bisa diisi dan tidak bisa diisi, dan ini antara data satu dengan data yang lainnya itu nggak ada relasi gitu loh. Nggak ada relasi itu maksudnya gimana? Misalkan apakah nama, misalkan ya, ini nggak tahu tipenya itu bikin error apa enggak, apakah nama yang di indeks 0 sama dengan alamat yang di indeks 1 gitu atau 2 gitu. Apakah alamat di indeks 2 itu pemilik nama 0 gitu. Misalnya di sini namanya itu Kyo gitu ya. Di sini alamatnya Jepang gitu. Misalkan alamatnya Tegal gitu kan. Nah, ternyata bukan. Alamatnya tuh bisa ternyata di alamat yang ini gitu ya. Namanya tuh di alamat yang ini, yaitu di Jepang gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak membuat struct, itu nanti ini tuh bisa, data itu bisa kacau gitu loh, nggak ada relasinya gitu. Artinya ibaratnya kalau struct itu dia mengumpulkan data-data menjadi satu buku, dan satu buku ini adalah milik satu orang atau milik objek tertentu gitu loh. Bisa milik satu orang, perusahaan, dan yang lainnya. Nah, kalau ini tuh ibaratnya banyak kertas berceceran tapi tidak dibuat dalam satu buku. Nah, ini kita coba langsung aja ya, biar kalian paham bagaimana konsepnya untuk membuat struct. Langsung aja bikin projectnya dari console application, lalu next C++, dan di sini kita bikin struct. Kayak gini kayaknya tulisannya, mudah-mudahan benar ya. Oke, menunggu. Dan ini bisa dulu kayaknya bikin error ini. Nah, sekarang kita buat langsung aja pakai data mahasiswa. Nah, caranya untuk membuat struct itu gimana? Membuat struct itu adalah membuat suatu kumpulan nilai gitu. Tapi ini kita contohnya itu satu mahasiswa dulu ya. Jadi data dalam satu mahasiswa atau suatu buku data untuk struct ya, yang berisi nama ya. Terus ada alamat. Terus ada umur gitu ya. Nah, di sini kita tulis nih struct untuk mahasiswa. Nah, ini adalah satu buku data untuk buku mahasiswa. Ada string nama jelas ya, terus ada integer name, terus ini enggak ya, ini umur aja deh biar beda-beda umur. Terus lagi ya, itu pengen menambahkan data yang contohnya tuh float gitu ya, biar bervariasi, tapi bingung juga sih apa ya float itu. Tinggi badan mungkin ya, tinggi badan. Oke, nah ini adalah satu kumpulan, semua variabel ini dikumpulkan menjadi satu data. Nah, tetapi dalam satu data ini itu bisa menciptakan banyak data mahasiswa. Nah, contohnya gimana nih? Nah, kita tuh pertama mendefinisikannya dulu gitu loh. Misalkan di sini ada mahasiswa ya, namanya tuh Joni. Nah, artinya struct ini milik Joni gitu. Jadi Joni itu bisa mendaftarkan nama, umur, dan tinggi badan. Nah, terus caranya itu gimana? Caranya itu gini. Joni add nama. Nah, ini Joni isi data ke umur.
Joni, isi data ketinggian. Nah, ini jangan dikasih spasi ya. Oh ya, biar jelas ini, sorry. Tinggi badan. Nah, ini. Jadi ini kumpulan data, kumpulan variabel, kumpulan buku gitu ya. Ini bisa diinputkan ke sini gitu. Nah, ini biar lebih cantik kita kasih seperti biasa. Input nama. Ini ya. Terus kita nggak usah kasih n-line. Input umur. Input badan. Oke, terus ini hapus saja. Terus kita tampilkan ya, Bapak Joni ya, Joni nama. Udah, latihannya satu dulu aja nampilannya biar kalian nggak bingung. Oke, kita coba. Ini tuh nanti kaitannya dengan PBO ya. Nama misalkan, ini bisa Joni, bisa Joni apa namanya, Parker misalkan ya. Oh sorry, ini ada yang error ini ya. Coba lihat. Harusnya sih nggak masalah sih. Atau ada yang typo ya. Ini sih string ya, udah benar sih. Coba ini kan katanya sih harus huruf gede, tapi kan ngaruh ya. Sini ganti huruf kecil aja. Mungkin ya nggak boleh ya. Oke, kita coba lagi. Oke, umur 20, tinggi badan, nah belum ngasih titik 2 ya. Tinggi badan 155,5. Oh iya, kalau misalnya di pemrograman itu kalau kalian ngasih koma itu pakai titik ya, jadi 155,4 itu maksudnya. Di sini nanti ditulisnya 155,4. Oke, udah bisa. Mungkin ini ya, kenapa bisa mungkin, nah kadang ngoding itu juga nggak tahu ya. Coba mungkin gara-gara spasinya. Joni Parker. Oh iya, jadi dia tuh nggak menerima spasi guys gitu ya. Jadi sebetulnya tadi itu nggak salah gitu ya. Cuma nanti kita perbaiki gitu ya, kenapa tidak bisa menerima spasi gitu. Tapi untuk saat ini sudah bisa untuk mengakses data distrak, untuk menginput datanya dan menampilkan datanya. Tinggal kita tambahkan ya, misalkan yang pengen ditampilkan, misalkan umur Joni, umur. Terus ngasih koma, benar. Terus apa lagi ya? Tinggi. Ya, kita juga bisa mengkombinasikan seperti ini ya. Jadi ya. Oke, ini kasih titik 2 dan di save. Kita coba. Ya kalau misalkan namanya diganti sih nggak apa-apa sih, cuman ya jadi nggak sesuai gitu. Parker, umurnya 20, tinggi badan 155,175,9.
Oke, Bapak Parker umur 20, tinggi 175,9. Jadi mudah ya, cukup mudah. Jadi kita bikin ini ya, kumpulan dari variabel ya, yang dinamakan dengan mahasiswa, atau buku data ya, buku untuk menyimpan banyak data di sini. Dan di sini semuanya data nama, umur, tinggi badan ya, yang kita sebut dengan variabel, itu ditempatkan di dalam satu buku yang sama, yaitu yang dinamakan dengan struct mahasiswa. Dan cara inputnya juga unik ya, jadi kita harus deklarasikan ya. Jadi kita harus panggil dulu ya, struct mana yang akan digunakan, kan mungkin nanti akan ada lebih dari satu struct gitu ya, bisa 10, 15 dan yang lainnya. Kita panggil dulu di sini mahasiswa, terus nama ininya tuh apa gitu ya. Jadi kayak bikin variabel lagi gitu loh. Kalau ini kan biasanya tipe data, tapi kalau ini adalah struct-nya, namanya Joni gitu di sini. Dan ini sebenarnya bebas sih, bukan Joni sih, tapi misalkan objek ya, atau orang mahasiswa gitu ya, kan orang itu lebih luas, harusnya sih itu sih mungkin, cuman ya aduh, mungkin ganti orang aja kali ya, orang mahasiswa ya, atau seorang juga boleh. Nanti ini kita pakai karena namanya ternyata bisa ganti-ganti gitu ya, ternyata kadang pikiran saya itu mengkhianati gitu ya cara nulis codingannya. Oke, udah, ini sudah sama sih nanti hasilnya. Gitu, semoga bisa paham tentang struct ini, dan mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Karena ini masih mudah konsepnya kalau misalkan kalian udah paham tentang ini. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, coba kalian belajar lagi tentang input ya, tentang variabel. Lalu setelah itu kalian belajar array ya. Habis itu kalian belajar struct. Dan mudah-mudahan sih tidak ada pertanyaan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp yang sudah disediakan. Gitu, maaf kalau misalkan ada salah-salah. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.